kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, kami ada sampai hari ini. Kami akan menyembah Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mau sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami menyembah Engkau, Yesus, sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus, sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tiada yang lain di kolong langit ini, Tuhan. Hanya ada satu nama yang kami sembah, hanya ada satu nama yang kami agungkan. Itulah nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan bagi kami,
nama yang memberikan keselamatan bagi kami. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan takhta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua,
Menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jaminan Kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Hari-hari ini kita sedang berada pada peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati untuk menanggung segala dosa kita, tetapi tidak selamanya dia mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Satu kali ada seorang wanita yang bernama Katharina von Bora yang melihat suaminya yang bernama Martin Luther
tertekan karena banyak masalah-masalah yang sedang dialami. Berkali-kali dia berusaha membangkitkan semangat dan menasehati, tetapi suaminya tampak tidak ada perubahan. Satu hari, Katarina von Bora menggunakan pakaian hitam-hitam, bahkan topi hitam, dan akan pergi keluar rumah. Suaminya tanya, "Mau kemana kamu?" "Oh, saya mau melayat yang meninggal." "Siapa yang meninggal? Kok saya tidak tahu?" Dan istrinya berkata, "Allah yang meninggal." Martin Luther berkata, jangan ngomong sembarangan. Allah itu hidup. Dia tidak mati, tapi dia bangkit dari kematian. Dan istrinya berkata, "Kalau kamu memang yakin bahwa Yesus itu hidup, mengapa kamu begitu tertekan? Bangkitlah, percaya Yesus yang hidup memberikan kemampuan kepada kamu untuk mengatasi semua masalah." Dengan hal ini, kemudian Martin Luther bangkit dan melakukan tugasnya kembali. Saudara-saudara, saya berdoa pada saat kita masuk di dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus, Tuhan juga menguatkan hati kita karena melalui kebangkitannya ada jaminan pasti. Apa saja jaminan pasti yang harus kita percayai? Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah jaminan ketuhanannya. Karena dia bangkit, maka Yesus itu kita yakini adalah Tuhan. Saudara, kematian adalah hal yang dialami oleh semua orang. Orang tua mati, orang muda mati, orang kaya mati, orang miskin pun mati. Semua raja, semua filsuf, semua pemimpin agama ditaklukkan oleh maut. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu akan dihakimi. Di tangan kita, di telapak tangan ada tulisan MM. Dalam bahasa Latin memento mori, ingat manusia mati. Dan setelah mati kita menghadap penghakiman Tuhan. Salomo dengan hikmatnya tidak bisa mengalahkan kematian. Simpson dengan kegagahannya tetap ditaklukkan oleh kematian. Metusalah manusia yang paling panjang, umurnya di dunia 969, toh harus mati. Seorang ratu dari Inggris bernama Queen Victoria yang punya 10.000 gaun yang sangat indah. Pada waktu dia sakit, dia berkata, "Aku berikan setengah kerajaanku bagi orang yang bisa menyembuhkan aku." Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan menjelang ajal dia berkata, "Betapa besarnya kerajaanku, namun sayang betapa singkat waktu hidupku." Nah, kalau kita sadar kita semua akan mati, mari kita menyiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Tetapi saudara, walaupun semua manusia mati, ada satu pribadi yang sudah mengalahkan maut. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia mati, tapi dia bangkit kembali. 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55. Di sana dikatakan demikian oleh firman Tuhan. "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Yesus mengalahkan kematian. Dan itulah tanda bahwa Yesus bukan manusia seperti kita. Dia adalah Tuhan. Sebab hanya Allah pencipta kehidupan bisa memberikan nafas kehidupan setelah orang mati. Kenapa saya yakin Yesus adalah Tuhan bukan manusia biasa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Roma 1 ayat 4 dikatakan demikian. Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. "Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita." Karena dia bangkit, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu bahwa dia akan mati, tetapi bangkit kembali pada hari ketiga. Karena itu, dia pernah berkata kepada orang Yahudi, "Robohkan bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang-orang berkata bait Allah ini didirikan 36 tahun, masa kamu bisa dirikan dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah dirinya. Dia mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara, sebetulnya Yesus mati bukan karena dibunuh orang Yahudi ataupun dibunuh oleh tentara Romawi. Yesus mati karena dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia.
yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, firman Allah berkata demikian. Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Seakan-akan Yesus itu mati karena perbuatan manusia. Tapi sebetulnya Yesus mati karena dia menyerahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Yesus tidak mau mati, gampang. Dia tinggal teriak kepada orang yang berusaha menangkap dia. Mati kamu semua. Semua rebah dan mati. Tapi mengapa Yesus sampai mati di kayu salib? Karena dia menyerahkan nyawa demi mengasihi saya dan saudara. Karena itulah dia bisa bangkit kembali dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia naik ke sorga. Di hadapan 500 orang saksi mata. Ada orang lain berkata, oh saya pernah naik ke sorga. Tapi kalau kita tanya, siapa saksinya? Tidak ada saksi. Hanya Yesus yang punya saksi begitu kuat. 500 orang. Saudara, karena dia bangkit, saya yakin Yesus adalah Tuhan. Saya beberapa kali pernah pergi ke Israel. Dan di depan kubur Yesus hanya ada tulisan, He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Kalau saudara mau ketemu dengan pemimpin agama atau nabi atau rasul manapun, saudara bisa jumpai mereka di kuburan. Tapi kalau engkau pergi ke kubur Yesus, kubur itu sudah kosong. Karena dia tidak bisa ditahan, dibelenggu oleh kematian. Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, penguasa, hakim yang akan datang mengadili dunia ini. Maka kita harus tunduk kepada dia. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Raja di atas segala raja yang telah mati dan bangkit. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah jaminan ketuhanan Kristus. Kita tahu Yesus adalah Tuhan karena dia bangkit. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. 1 Korintus 15 ayat 17-20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, apa yang akan terjadi jika Thomas Alva Edison tidak menemukan bola lampu pijar? Maka dunia akan gelap. Apa yang terjadi jika Christopher Columbus tidak melakukan perjalanan pelayaran? Maka benua Amerika tidak akan ditemukan. Apa yang akan terjadi jika Alexander Graham Bell tidak melakukan percobaan? Maka kita tidak akan memiliki telepon sampai sekarang. Tetapi yang lebih penting, apa yang akan terjadi jika Yesus mati tetapi dia tidak pernah bangkit? Maka tidak akan ada khotbah, tidak ada lagu rohani, tidak ada buku-buku rohani, tidak akan ada Alkitab perjanjian baru, tidak akan ada gereja, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, yang benar ialah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang negatif menjadi positif karena kebangkitan Yesus Kristus. Dosa kita diampuni, hidup kita disucikan, dan kita diselamatkan. Saudara-saudara, saya percaya karena Kristus hidup ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelimpahan. Siapa di antara saudara yang ragu-ragu kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka? Bertobat dan percayalah kepada Yesus, karena dialah jaminan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Ada satu kali seorang anak kecil yang tersesat. Dia tidak tahu jalan pulang ke rumahnya. Dia mulai menangis. Ada seorang yang mendekati dia dan bertanya, kamu ingat ciri-ciri rumah kamu? Rumah kamu dekat apa? Ada mall barangkali, ada sekolah,
ada terminal bus. Anak itu menggeleng-geleng kepala terus. Tiba-tiba ada orang bertanya, apa rumahmu dekat gereja? Dan anak itu tersentak dan dia berkata, ya, rumah saya di belakang gereja dengan salib yang besar berwarna kuning. Dan dia bilang, antarkan saya ke salib itu. Dari sana saya akan menemukan jalan pulang. Kalau engkau datang kepada Kristus di kayu salibnya, engkau bisa pulang ke rumah Bapa surga. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, penyakitmu juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena dia sanggup melakukan mujizat apapun. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berkata-kata. Orang mati bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masalah apapun Tuhan bisa selamatkan. Bangkit saja dari kematian bisa, masa menyembuhkan penyakit saudara tidak bisa. Dan bukan hanya menyembuhkan, Tuhan juga sanggup melimpahi saudara dengan berkat-Nya secara melimpah, secara luar biasa. Sehingga engkau tidak akan kekurangan, tetapi engkau akan berkelimpahan. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia merelakan anaknya mati untuk kita, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan berkat-berkat lain yang kita butuhkan, yaitu sandang, pangan, papan, atau kebutuhan kita sehari-hari. Saudaraku, mana yang lebih sulit? Yesus bangkit dari antara orang mati atau memberkati saudara dengan kelimpahan? Secara manusia kan jauh lebih sulit Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau dia bisa bangkit dari antara kematian, masa dia tidak bisa memberkati saudara? Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun kelimpahan berkat bagimu. Kalau engkau berdoa dengan segenap hati, dan kalau engkau bekerja dengan rajin, kalau engkau bekerja dengan mengandalkan Tuhan, karena Dia yang bangkit, sanggup melimpahi saudara dengan berkat yang luar biasa. Pemirsa sekalian, kebangkitan Kristus menjamin bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjamin keselamatan kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin adanya kebangkitan tubuh kita. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, pada waktu Yesus bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Dan dia disebut sebagai buah sulung. Yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin saudara berpikir, kan ada orang yang pernah dibangkitkan sebelum Yesus. Lazarus misalnya, memang benar. Tapi Lazarus setelah dibangkitkan, mungkin hidup beberapa tahun, dia mati dan dikuburkan. Dan dia akan dibangkitkan lagi nanti pada akhir zaman oleh Yesus. Tetapi Yesus adalah yang pertama, yang mati, bangkit dan tidak pernah mati lagi. Karena dia kekal sampai seterusnya. Nah saudara, dengan demikian Tuhan menjamin, sama seperti Kristus yang mati, bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan, maka kita pun yang mati di dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan lagi dengan tubuh kebangkitan yang sangat mulia. Yaitu kalau Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Ayat 51 sampai 53 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kalau Yesus datang dan kita masih hidup, kita tidak akan pernah mati. Kita akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Baru kemudian kita akan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Dari sini kita lihat bahwa kalau Yesus datang, maka maut melarikan diri. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan ternama pada abad 19 yang bernama D.L. Moody. Dan dia memimpin upacara kematian dari seorang jemaat. Pada waktu itu dia belum pernah memimpin upacara kematian dan dia baru pertama kali melakukan. Jadi dia pikir saya harus baca Alkitab,
bagaimana cara Yesus melayani orang mati. Apa nyanyi dulu, atau tabur tanah dulu, tabur kembang dulu, atau bagaimana mungkin pikir. Lalu dia menemukan ayat firman Tuhan, Yesus melayani anak Yairus yang mati. Tapi ternyata Yesus bukan menguburkannya, malah berkata, "Talitakum, hai anakku, bangkitlah." Maka orang itu bangkit kembali. Dia pikir, wah, saya tidak bisa melakukan itu. Dia cari bagian Alkitab lain. Dia temukan anak muda Nain yang mati, yang ketemu Yesus. Dan Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Dia bilang, saya juga tidak bisa melakukan ini. Dia temukan lagi kisah tentang Lazarus yang mati. Dia pikir, wah, mungkin ini yang bisa jadi petunjuk bagaimana saya memimpin upacara penguburan. Tapi Yesus juga berkata, "Hai Lazarus, keluarlah engkau." Dan Lazarus yang mati hidup kembali. Saudara, dari sini kita lihat bahwa kalau Yesus datang, kematian lari terbirit-birit. Begitu juga dia akan datang untuk kali yang kedua. Dan kalau dia datang kembali, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan hidup lagi dan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh ini adalah tubuh yang tidak perlu makanan, walaupun bisa makan. Tidak bisa capek, tembus tembok. Kita tiba-tiba bisa pindah dengan cepat. Detik ini ada di Indonesia, kita bilang Amerika, set, pindah. Eropa, set, kita pindah. Kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tubuh ini tidak bisa tua, tidak bisa binasa, karena kekal sampai selama-lamanya. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Nah, karena kita menerima jaminan ketuhanan Yesus, jaminan keselamatan kita, dan jaminan kebangkitan tubuh, maka ayat 58 menyimpulkan demikian. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah dijamin oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah. Paulus yang menuliskan surat ini memberitakan Injil dengan berani, sampai akhirnya dia ditangkap, dipenggal karena iman kepada Kristus. Tapi dia berdiri teguh dalam iman, tidak pernah goyah. Yang kedua, kalau kita yakin Yesus sudah bangkit, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lemah, tapi selalu melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya punya seorang rekan, dia pengusaha, tapi satu kali dia terpanggil untuk menjadi full timer, menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan. Saudara, sebagai seorang pengusaha yang punya penghasilan besar, punya rumah besar, dia juga punya mobil sampai 4. Sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup sederhana. Penghasilan sangat terbatas. Setelah dia coba setahun, dia 2 tahun. Dia kemudian bergumul karena dia gentar akan penghasilan ini untuk membiayai istri dan anak-anaknya yang harus kuliah dan sebagainya. Satu kali dia merasa bahwa pergumulan begitu berat, dia bilang sama istrinya, "Mam, saya mau kerja lagi. Saya tidak mau jadi full timer, jadi pendeta." Istrinya tertegun, tapi kemudian dia bertanya, "Suamiku, apakah kalimat itu berasal dari hatimu yang paling dalam? Atau karena engkau merasa bahwa kita tidak cukup punya uang?" Suaminya tertunduk dan istrinya berkata, "Pap, aku rela tidak pakai perhiasan. Aku rela rumah kita kecil. Aku rela naik kendaraan umum karena semua mobil kita dijual. Akibat kita tidak punya terlalu banyak lagi uang. Tapi aku tetap ingin punya seorang suami, pendeta yang melayani Tuhan." Suaminya bilang sama saya nangis. Tersungkur di hadapan Tuhan, nangis di depan istri. Dan berkata, "Tuhan, tolong saya teguh di dalam panggilan pelayan." Dan sejak hari itu, Tuhan membuka jalan. Sehingga dia bukan hanya diberkati secara rohani dan melayani banyak orang. Tuhan juga memberkati dia secara jasmani, secara luar biasa. Sehingga dia hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Rupanya saudara, Tuhan menguji setiap orang. Apakah kita berdiri teguh di dalam pekerjaan pelayanan? Dan kalau kita setia
kepada Kristus, bukan hanya pada waktu senang, tapi juga pada waktu kesulitan datang. Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberkati kita secara luar biasa. Hari ini apapun yang merupakan masalah saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, tetap setia kepada Kristus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua kan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Roharjo bersama wakil-wakilnya. Bagi gembala rayon kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.